Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana pandangan syariat Islam tentang seorang ulama ahli agama bergelar profesor mensyiarkan agama Islam, tapi anak atau keturunan atau keluarganya sendiri tidak memakai hijab atau sejenisnya? Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalatu uyubuhu an uyubin nas." Betapa beruntungnya, betapa selamatnya orang-orang yang lebih sibuk pada aib-aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib-aib orang. Betapa untungnya, betapa selamatnya. Jadi kalau kita berpikir tentang kesalahan orang, nggak akan habis-habis. Dan tidak akan ada habisnya. Waktu kita pun akan banyak tersita karena nggak habis-habis aib orang itu. Aib satu orang aja, jangan banyak orang, aib satu orang. Dan aibnya hari ini, jangan hari kemarin dan hari bulan yang kemarin. Tidak ada habis-habisnya. Karena kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah. Nah, coba daripada memikirkan kesalahan orang, coba pikirkan kesalahan sendiri yang barangkali jauh lebih tidak ada habisnya lagi. Itu jauh lebih bermanfaat karena dampaknya kita akan bertobat, kita akan beristighfar, kita akan segera memperbaiki diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sibuk dengan kesalahan orang lain, ngapain? Apa manfaatnya? Yang ada kita malah berghibah, yang ada kita akan menyebut-nyebut yang tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu disikapi. Jika ada orang lain yang bagaimana, kita doakan. Jika ada kesempatan menasihati, kita nasihati dengan cara yang baik dan santun. Mudah dalam Islam itu, kenapa harus dipersulit seperti itu? Lagi pula, kenapa harus profesor, ulama? Nabi dan Rasul seperti Nabi Nuh, anaknya saja kafir kok. Apa perlu kita bertanya apa tanggapan kita? Bagaimana kita menanggapi ada seorang Nabi dan Rasul yang anaknya tidak mau beriman? Apakah ada pertanyaan begitu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hidayah itu milik Allah. Dan tidak menjadi tanggungan sang ayah. Bukan berarti karena anaknya Nabi Nuh kafir, tidak beriman, maka Nabi Nuh yang salah. Dan kita bilang, Nabi ini nggak benar, anaknya saja tidak beriman. Apa kita bilang begitu? Tidak bisa. Karena sang Nabi tersebut ya sudah wa ma 'alaika illal balagh, karena tugas Nabi, tugas kita semua adalah hanya menyampaikan. Qul innal huda hudallah, selanjutnya Allah yang memberi hidayah, Allah yang membukakan hati. Lagi pula seperti tadi tidak berhijab itu seakan-akan ya itu, sedangkan tadi kita sebut anaknya tidak beriman. Ayo antara tidak beriman alias kafir dengan tidak berhijab. Nah, yang tidak beriman saja kita tidak persoalkan dan kita tidak salahkan orang tuanya. Memang Allah tidak bukan rezekinya sudah anak itu, kan begitu. Apalagi sebatas tidak berhijab yang dosanya tidak sebesar berbohong misalnya. Berbohong itu lebih besar dosanya daripada tidak berjilbab. Oke, itu semua dosa dalam arti dilarang oleh Allah. Tapi banyak dosa-dosa lain yang jauh lebih besar tapi kita abaikan. Kenapa kok hijab ini seakan-akan sudah tidak berjilbab ini seakan-akan sudah lebih berat daripada mencuri dan membunuh, seakan-akan begitu. Ya kita doakan itu tetap tidak diridhoi oleh Allah. Kita doakan, jika kita sempat menasihati, kita nasihati. Jika tidak ya kita doakan dengan cara yang baik. Sudah, tidak perlu lagi kita memperpanjang lebar berbicara hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Dan mari kita koreksi diri kita yang mungkin kita berjilbab atau ada perempuan yang berjilbab tapi bisa jadi dia tukang bohong, tukang fitnah, tukang ghibah, maka tentu saja itu jauh lebih dimurkai oleh Allah daripada sekedar tidak berhijab yang juga sebenarnya salah tetapi banyak memberi manfaat kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala dosa dan murkanya. Amin ya rabbal alamin.